Sekarang saya nanya, Anda pernah nggak lihat ijazah asli Jokowi? Ya, sama halnya saya tidak pernah melihat teks asli proklamasi, saya juga belum pernah melihat ijazah. Ya, nggak ada urusan itu, beda bos. Ya, beda. Pernah lihat nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kalau teks proklamasi gampang, udah banyak di YouTube juga, ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lupi, Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita akan membahas bagaimana dagelan persidangan antara Bambang Tri, Sugi Nur, Egy Sujana dan Khosinuddin. 4 pasangan kadrun sejati yang saya kira memang sangat pas melakukan apa yang selama ini dia jalani, terutama dalam konteks kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Dalam satu proses persidangan, di mana ada ahli yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, Egy Sujana betul-betul kelimpungan menghadapi ahli yang satu ini. Kenapa? Karena jawaban yang disampaikan sangat menohok dan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan Egy Sujana. Di mana dalam pertanyaannya adalah apakah Anda pernah melihat ijazah palsu Pak Jokowi? Dan sesungguhnya jawaban itu yang dibutuhkan Egy Sujana hanya 2, ya atau tidak. Tetapi ahli ini menjawab bahwa saya tidak pernah juga melihat tes asli proklamasi, tapi saya percaya bahwa itu asli. Ini membuat Egy Sujana sedikit naik darah dan ngegas. Bagaimana videonya? Kita coba simak secara bersama-sama. Kalau pernah lihat, lihatlah. Ya. Tidak pernah lihat aslinya, ya? Nah, tidak pernah lihat. Udah kedua orang nih tidak pernah lihat aslinya. Padahal belum membuktikan keulpaan dia di mana, kulpah dia di mana. Mohon izin Mas Hakim. Mungkin bisa Baru saya minta. Mohon izin tanya kita. Ini tadi Anda ngomong saya nggak potong. Siap. Ini satu aja Mas Hakim. Tapi gini Bang Egy. Bang Egy tadi menjelaskan bahwa itu Rinsrea ya. Rinsrea. Bang Egy tolong jangan mengutipnya misalnya itu mengurangi atau mendistorsi ya. Pak Bambang Tri itu dari jejak rekam mereka pernah ngomong itu ijazah SD, SMP, SMA itu Pak Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri. Tolong itu dicermati bahwa itu memang lah ini kalau misalnya ditanyakan ini jangan Bang Egy langsung posisinya menjelaskan itu bahwa itu ada fakta penjelasan dari yang bersangkutan. Sebentar. Gitu kan? Gini aja, saksi memberikan itu kewenangan kamu memilah dan memilih sekaligus menetapkan pertanyaan. Kalau jangan berdebat, tolong sekali lagi menyampaikan pertanyaan kami tidak pernah intercept. Tolong jangan berdebat. Ya, Oke, gini aja, saksi batasi sesuai keterangan ahli pidana aja, ya. Jaksa yang saya hormati, majelis hakim yang saya hormati, nanti tiba giliran keterangan terdakwa, Anda belejetin kalau nggak benar. Sebagaimana kita diajarkan hakim tadi, sesuai lah dengan kesaksian. Saya bertanya sesuai ilmu kesaksiannya yang mendasari kepada satu situasi adanya menghendaki dan mengetahui. Saya ingin terangkan, tidak ada niat apalagi kulpa, nggak ada bos. Apalagi konstruk hukum mengakui adanya mubahalah itu. Nah, bahkan saksi agama sudah, dan saya sudah nyatakan 2 kali ke majelis ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa mubahalah, tidak pernah. Tapi tentang penistaan agama ada, beda. Dia dituduh penistaan agama, tapi dikaitkan dengan mubahalah. Yang mana mubahalahnya tidak ada dideskripsikan begini tata cara yang tidak benar. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kembali ke saksi yang tidak tahu pengetahuan itu, ya kan? Pertanyaan saya, ya keterangan saksi yang luar biasa. Saya hormat, Anda teori-teorinya bagus, ya memang pantaslah sebagai kapasitas ahli. Itu justru kenapa saya tadi bilang suka keterangan Anda semua tadi itu meringankan dia, nggak ada dia. Anda sadari itu enggak? Atau mengerti enggak? Atau tetap menyalahkan dia? Ya, posisi saya saksi kan harus pendapat itu netral ya, sesuai dengan apa yang saya saksi kalau bisa karena memberikan pendapat. Ya, saya juga akademis, emangnya saya apa nih? Saya akademis.
Sama-sama ini profesor. Makanya oleh karena itu jangan ada akademis. Sesama Saya akademis jelas pakai Tolong dibatasi tidak berdebat soal. Nah oleh karena itu saudara saksi. Tanyaan mau, tanyaan aja. Jangan dalam konteks memberi keterangan saya netral saya ini, tapi sudut pandangnya tetap dalam back mind Anda dan ucapan itu dia ini salah. Paling tidak ada kesalahan, paling tidak ada kulpa. Nah itu yang saya mau bantah. Itulah tugas saya. Oke, kita sudah saksikan sebagaimana jawaban dari sang ahli ini membuat Egy Sujana seperti yang saya sampaikan tadi kelimpungan dengan jawaban ini. Terkesan main-main, tapi sebenarnya ini menohok. Ahli ini mau mengatakan bahwa kalian ini orang yang tidak beres otaknya. Makanya cara menjawabnya juga ya dikasih seperti itu. Ahli tahu bahwa yang dibutuhkan sebenarnya ini iya atau tidak. Tapi yang namanya ahli paham bagaimana karakter berpikirnya Egy Sujana yang selalu juga keluar dari rel apa yang dia sampaikan selama ini. Makanya ahli juga menimpali pertanyaannya dengan jawaban yang sangat sederhana tapi monohok. Dan sedikit Egy Sujana membuat naik darah. Tetapi bagi saya dalam persidangan ini tidak terlalu penting. Saya mau menyampaikan begini satu hal. Yang pertama, bahwa proses persidangan ini sebenarnya dimulai atas tuduhan Bambang Tri terhadap Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi dituduh mencuri ijazah Joko Wahyudi. Itu pertamanya. Sehingga kemudian dalam perspektif itu tentu ijazah yang dipegang Pak Jokowi adalah ijazah palsu karena yang dituduh dia mencuri ijazah Joko Wahyudi. Itu satu poin. Poin kedua, Joko Wahyudi sudah dihadirkan dalam proses persidangan dan membawa ijazah aslinya. Artinya apa? Ijazah Joko Wahyudi tidak dicuri. Berarti ijazahnya Jokowi bukan ijazah hasil curian. Berarti ijazahnya Jokowi ijazah asli. Itu yang pertama dulu didudukan. Yang ketiga, ini agak detail ini saya punya pembahasan. Yang ketiga, si Kucluk Suginur dan Bambang Tri ini perlu ditahu bahwa dia ditahan dan disidang kali ini itu karena kasus penodaan agama. Dari mana unsur penodaan agamanya? Jelas karena dia melakukan kebohongan dengan membuat mubahalah di podcastnya Suginur, berupaya menutupi dengan mubahalah. Akhirnya kemudian karena mubahalah ini kita kenal bahwa dia ada dalam bagian syariat Islam, maka otomatis dia melakukan penistaan agama, menjadikan mubahalah sebagai alat untuk menutupi kebohongannya terkait soal tuduhannya ke Pak Jokowi sebagai orang yang memiliki ijazah palsu hasil curian dari Joko Wahyudi, yang ternyata Joko Wahyudi tidak dicuri ijazahnya. Nah, itu kan begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu kira-kira apa yang membuat mereka ini begitu getol? Ini mesti dibahas baik-baik ini. Apa yang membuat makhluk ini begitu getol? Mendorong masalah ini seolah-olah memang menggambarkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan apa juga yang membuat Egy Sujana dan Kosinuding ini rela mendampingi kasus ini? Kan seperti itu. Tentu yang harus kita jawab pertanyaannya. Nah, pertama begini. Egy Sujana ini adalah seorang pengacara yang memang memiliki kebencian terhadap Pak Jokowi. Kosinuding ini adalah ex FPI yang ormasnya dibukukan, tentu juga sangat benci dan dendam terhadap Pak Jokowi. Suginur ini adalah salah satu penggiat media sosial yang mantan penjual softest, kemudian dia mantan ahli debus yang beralih profesi menjadi penceramah kadrun. Untuk mendapatkan follower terus dari kadrun, maka dia harus jor-joran memusuhi pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Nah, kontesnya sama dengan siapa ini, si Kucul ini, saya lupa lagi namanya, Bambang Tri ini. Orang yang selalu cari-cari perhatian selama ini tetapi tidak pernah diperhatikan. Karena memang orang ini tidak beres cara berpikirnya, ngaku-ngaku wartawan tidak jelas. Nah,
Empat orang ini adalah kumpulan orang-orang memang yang memiliki kebencian mendasar terhadap negara ini, yang memiliki kebencian mendasar terhadap Pak Jokowi. Lalu ada orang yang punya kepentingan. Tentu kepentingan mereka adalah bagaimana supaya bangsa Indonesia ini terpuruk di tangan Pak Jokowi. Bagaimana Jokowi sebagai presiden dianggap tidak ada nilainya di depan masyarakat. Siapa yang punya kepentingan di situ? Ya ex-HTI dengan ex-FPI. Termasuk saya kira adalah orang-orang yang ada di luar negeri yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Dia mau membuat Pak Jokowi kelimpungan. Dia berharap sekali Pak Jokowi dengan adanya kasus ini bisa terdegradasi dia punya posisi. Bisa lemah dia punya peran-peran sebagai presiden. Tapi rupanya kemudian itu tidak masuk agendanya, kecuali dia yang sibuk sendiri dan capek sendiri serta lelah sendiri. Lalu dari mana mereka mendapatkan pendanaan? Karena pasti Egy Sujana sebagai seorang pengacara pasti dibayar kan? Kosinudin apa lagi? Ya itu tadi, orang yang punya kepentingan yang membayar, karena tidak mungkin Bang Menteri yang membayar. Dari mana dapat uang? Orang ini orang tidak punya uang ini, termasuk Sugi Nur. Dari mana mau dapat uang? Dia sudah tidak punya jadwal ceramah. Tidak ada juga kesempatannya bermedia sosial minta-minta sumbangan atas nama pembangunan masjid dan pembangunan pesantren. Jadi dari mana dapat duit? Artinya apa? Orang-orang yang punya kepentingan bermain inilah yang mendanai ini kasus. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kasus ini begitu sepi? Seolah-olah tidak dilirik oleh kadrun-kadrun lain. Kecuali ada beberapa orang itu hanya sesekali menyentil melalui akun YouTube-nya seperti Repli Harun, Rahma Sarita, CS, termasuk seperti Rocky Gerung. Sesekali saja. Ya sepertinya memang ini bagian dari grand design oleh para elit kadrun. Bagaimana caranya memberikan letupan-letupan kecil tapi banyak titik sehingga menyibukkan negara. Nah sayangnya negara juga cukup luar biasa menangani yang begitu. Termasuk saya kira basir-basir NKRI yang luar biasa, yang setiap saat pasang badan terhadap NKRI, yang setiap saat pasang badan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena bagi kita, misalnya saya ini ya, kepentingan saya di sini bukan soal Jokowinya, tetapi ini soal NKRI, ini soal Pancasila. Jokowi ini bisa saja berganti di tahun 2024 kan, dan pasti berganti. Tetapi negara ini mesti bertahan terus. Karena saya percaya bahwa di satu komunitas itu selalu ada orang baiknya dan ada orang jahatnya. Tinggal kita timbang-timbang yang mana lebih banyak, gitu loh. Saya percaya itu. Tetapi tidak boleh kemudian karena adanya orang-orang busuk yang ada di sekitar pemerintahan Pak Jokowi lalu kemudian negara mau dikorbankan. Tidak boleh begitu cara berpikirnya. Karena itu sudah menjadi sunnatullah. Jangankan Pak Jokowi, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW saja ini sudah Nabi. Nah masih ada orang-orang di sekitarnya yang berpikiran jahat, yang kemudian mendegradasi Nabi besar Muhammad SAW di masanya. Saya kira konteksnya sama, bahwa Pak Jokowi orang yang baik, tapi ada orang-orangnya yang korupsi. Salah satu contoh misalnya seperti kasus perpajakan ini kan. Tetapi kan negara sudah memberikan rambu-rambunya, kalian harus hidup sederhana, kalian jangan sampai merampok uang rakyat. Tetap diperingati seperti itu. Tapi beban dia lakukan itu akhirnya terbongkar sendiri. Dan banyak yang begitu. Cuma memang kalian ini karena dasar kebencian terhadap negara dengan Pancasila, berharap khilafah ada di Indonesia, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah semua salah di mata Anda. Kan itu sebenarnya temanya ini. Jadi tidak perlu terlalu banyak berteori untuk mau mengetahui apa yang ada di dalam alam pikiran Anda semua. Yang pasti saya selalu menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat, atas dasar NKRI, atas dasar Pancasila, apapun yang terjadi kita harus tetap berdiri di situ. Tidak peduli saya siapa presidennya.
Tapi yang saya pedulikan adalah bagaimana NKRI, bagaimana Pancasila ini tetap bertahan. Tentu rumus itu jelas, berarti 2024 tidak boleh kita memilih pemimpin yang sekelas Anies. Kenapa? Karena Anies didukung oleh orang-orang yang menturut-turutkan selama ini Pancasila, yang mengkapir-kapirkan sistem demokrasi, yang mau menumpang secara gratis di proses demokrasi yang ada, tetapi dia menjelek-jelekkan dan tidak menyepakati yang namanya demokrasi. Ini kan kurang ajar namanya. Nah, orang-orang inilah yang kita lawan. Paham ya? Paham ya? Ya harus paham. Jadi jangan lagi ongol-ongol. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.